Nama saya Senda Sumardi Eka Sabuna dengan NIM 221900066 kelas B Prodi Akuntansi semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ada beberapa kasus dan KPI saya. Yang pertama, kita masuk pada kasus yang pertama. Didiskusikan tentang posisi regulasi keuangan dalam permasalahan yang ada di artikel. Jadi posisi regulasi keuangan sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala karena ada banyak kaki dan tangan dari berbagai regulasi sehingga punya banyak penyelewengan. Yang berikut bagaimana regulasi keuangan harus disusun dengan berbagai permasalahan lapangan seperti artikel di bawah ini. Ya baik, dengan adanya berbagai masalah kita dapat belajar dari sistem yang ada. Namun salah satu tersebut sehingga dari kesalahan tersebut kita dapat menemukan variabel atau aturan regulasi yang lain bisa dianggap sebagai solusi dan regulasi yang bermasalah. Baik, kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu dengan bahasa sendiri simpulkan intisari dari artikel tersebut. Pemeriksaan BPK wajar tanpa pengecualian adalah bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan telah melakukan pemeriksaan terhadap lembaga ketahanan nasional dan masyarakat bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah wajar tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa Lemhan baik dalam menjalankan operasinya. Keputusan ini penting karena menunjukkan transparansi dan akuntabilitas Lemhan dalam pengelolaan keuangan. Yang berikut apa peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksa BPK. Jadi ada beberapa standar pemeriksaan akuntansi pemeriksaan BPK. Yang pertama, menjamin kualitas dan konsistensi pemeriksaan. Hal ini memastikan bahwa pemeriksaan BPK dilakukan dengan standar yang sama terlepas dari siapa pemeriksaan atau entitas yang diaudit. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas standar yang membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan menerapkan standar ini yang jelas dan terdefinisi oleh BPK dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi penyimpangan. Baik, kita masuk pada kasus yang berikut, yaitu kasus yang ketiga. Apa yang menjadi permasalahan artikel ini khususnya yang terkait antara pengelolaan keuangan di organisasi publik dan atau swasta. Bagaimana dengan yang terjadi di perusahaan swasta? Ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu masalah di BUM atau Badan Usaha Milik Negara. Dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kurangnya transparansi. Artikel ini menunjukkan bahwa banyak badan usaha milik negara memiliki sistem akuntansi yang tidak transparan dan sulit diaudit. Hal ini membuat sulit untuk mencatat dan menelusuri penggunaan data publik sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpercayaan. Yang kedua, resistensi terhadap audit. BPK menghadapi kesulitan dalam menghindari badan usaha milik negara karena banyak badan usaha milik negara yang menolak atau menghindari proses audit. Yang ketiga, seleksi auditor. Yang berikut kita masuk pada perusahaan swasta. Ada dibagi menjadi tiga, yaitu transparansi yang lebih tinggi, audit yang lebih independen, dan sanksi yang lebih tegas. Yang berikut kita masuk pada studi kasus yang ketiga, yaitu bagian kedua. Uraikan hasil analisis Anda dengan argumentasi kritis. Dibagi menjadi 4, yaitu tujuan dan fokus yang berbeda, struktur dan mekanisme penguasa, kurangnya
yang dipakai